Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ucapkan selamat kepada anak-anak semua karena telah berhasil menjadi siswa kelas 8. Semoga menjadi siswa yang lebih baik lagi ya, lebih rajin dan makin taat dalam menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Untuk membangkitkan semangat kita hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Terima kasih sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sekarang sudah semangat semua ya. Mari kita mulai pembelajarannya. Sebelum kita mulai, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah menyimak tayangan video pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat 1. Menelaah arti kedudukan dan fungsi Pancasila dengan benar. 2. Menyimpulkan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan benar. Yang ketiga, menyajikan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan benar. Ada pantun motivasi yang berbunyi, rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin bertambah pintar, tentu kita harus belajar. Jadi anak-anak, jangan malas belajar ya, karena dengan belajar kita akan menjadi pintar. Baiklah, silahkan simak penjelasan materi kita hari ini. A. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut Tap MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini mengandung arti bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian fungsi dan peranan Pancasila. Ada 7 fungsi dan peranan Pancasila, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lainnya. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Maksudnya, Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Artinya, setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran nilai dasar. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun Pancasila hanya disahkan oleh panitia PPKI, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sedangkan tujuan nasional negara Republik Indonesia tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari alinea tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan nasional berdasarkan Pancasila sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan tujuan tersebut, kemerdekaan yang sudah didapat bukanlah akhir dari perjuangan. Sejarah kehidupan bangsa Indonesia masih panjang, yaitu mengisi kemerdekaan dengan dasar negara Pancasila. Kemudian, fungsi dan peranan Pancasila nomor 6, yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan atau tolok ukur arah dan tujuan dari pembangunan nasional. B. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia. Hal itu berarti peraturan dan hukum yang berlaku harus bersumber pada Pancasila, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pancasila sebagai dasar negara sudah menjadi kesepakatan nasional sebagai sumber dari segala sumber hukum yang bersifat tetap dan tidak bisa diubah-ubah lagi. Sebagai dasar negara, secara hukum Pancasila memiliki kekuatan mengikat semua warga negaranya. Pengertian mengikat ialah bahwa ketentuan mengenai pembuatan segala peraturan dan hukum untuk bersumber pada Pancasila bersifat wajib dan imperatif atau memaksa. Rumusan Pancasila terdapat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Rangkaian kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan hal itu adalah sebagai berikut. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah rumusan Pancasila yang sah dan resmi. Rumusan itu tidak disebut secara khusus dan tersurat sebagai Pancasila. Namun bangsa Indonesia kemudian mengenalnya sebagai Pancasila, artinya 5 dasar atau 5 asas pada kalimat dengan berdasar kepada. Nah, pada kalimat itulah yang menekankan bahwa
dasar dari negara Indonesia itu adalah Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Misalnya pada saat berdiskusi kita tidak boleh memaksakan suatu pendapat kepada orang lain. Pancasila diciptakan dari nilai-nilai yang sudah ada dalam diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai ketuhanan pada sila pertama, nilai kemanusiaan pada sila kedua, nilai persatuan pada sila ketiga, nilai kerakyatan demokrasi sila keempat, dan nilai keadilan sosial sila kelima. Setiap warga negara harus selalu bersikap adil dan memahami antara hak dan kewajiban agar bisa menghormati hak-hak orang lain sesama bangsa Indonesia. Anak-anak, silahkan perhatikan gambar di bawah ini. Apakah gambar di bawah ini sudah mencerminkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Silahkan tulis jawabanmu di kolom komentar. 3. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, itulah materi kita untuk pertemuan pertama ini. Ibu sudah menyiapkan tugas untuk anak-anak semua. Tugasnya yaitu buatlah peta konsep mengenai materi fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baiklah anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Silahkan share video ini agar lebih bermanfaat. Anak-anak semuanya jangan lupa mengisi absen di link deskripsi ya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.